April 2022. Dijelaskan terkait dengan kegiatan masyarakat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di bulan suci Ramadan, pihaknya telah melaksanakan beberapa kegiatan pencegahan dan penertiban penyakit masyarakat, diantaranya perjudian, miras, dan lain sebagainya. Dikatakannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan Ramadan sendiri, pihaknya juga melakukan kegiatan pengamanan di beberapa masjid tempat dilaksanakan sholat tarawih. Kita menempatkan semua personil di tempat-tempat ibadah yang semuanya anggota Polres ND terlibat sesuai dengan surat perintah yang kami terbitkan. Dan dalam pengamanan ini anggota yang beragama non-muslim ikut juga menjaga kegiatan ibadah di masjid-masjid pada saat pelaksanaan kegiatan sholat tarawih. Ia melanjutkan, selain pengamanan di bulan suci Ramadan menjelang perayaan Hari Raya Paskah, pihaknya juga akan melibatkan personil untuk menjaga gereja-gereja tempat yang melaksanakan ibadah. Memang tahun ini kegiatan agama ini bersamaan, jadi ini merupakan bukti bahwasannya keberagaman di wilayah kita ini memang terjalin dengan baik. Ya, semoga dengan kondisi saat ini kita bisa sama-sama menjaga keamanan dan kehidupan di wilayah ini. Ditambahkan, kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Ende, sehingga masyarakat yang menjalankan ibadah di Hari Raya Keagamaan merasa aman dan nyaman tanpa ada gangguan Kamtipmas. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laiskodat bersama rombongan mengawali kunjungan kerja Kunker di Kabupaten Lembata pada Kamis 7 April 2022 sebagai rangkaian Kunker selama 17 hari untuk melihat secara langsung perkembangan geliat pembangunan di Kabupaten Lembata dan 8 kabupaten sedaratan Flores dalam rangka mewujudkan visi NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI. Kunjungan ini akan berakhir sampai dengan Sabtu 23 April 2022. Dalam rilis yang diterima rri.co.id, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Priscilla Ki Parera mengungkapkan bahwa hari ini Gubernur NTT Victor Bung Tilu Laiskodat melakukan kunjungan kerja 17 harinya di wilayah Lembata dan juga sedaratan Flores. Priscilla juga mengatakan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan kali ini merupakan kunker ketiga yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk diketahui, dalam agenda kegiatan Gubernur NTT bersama rombongan akan melaksanakan ibadah Jumat Agung di Kabupaten Ngada dan untuk ibadah Minggu Paskah di Kabupaten Manggarai Timur. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BNNP) NTT terus berupaya menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkoba di wilayah berbasis kepulauan ini, salah satunya dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba di Kabupaten ND. Ferry Soo berikut melaporkan untuk Anda. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTT, Lian Novika Ulia kepada RRI Kamis pagi mengatakan, kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 70 kasus penyalahgunaan narkoba, yakni sabu-sabu dan ganja yang peredarannya mencakup hampir seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur. NTT sendiri menurutnya sangat berpotensi rawan, apalagi dengan aksesnya dari segala penjuru. Daratan Flores memiliki kawasan wisata seperti Labuan Bajo yang saat ini menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi besar dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itu pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi bahaya narkoba, termasuk di Kabupaten ND pada tanggal 12 dan 13 April 2022. Menurut Lian Novika, Kabupaten ND dipilih karena kota yang cukup pesat perkembangannya dan bisa menimbulkan potensi kerawanan yang cukup besar nantinya, apalagi kota ND termasuk kota pelajar. Untuk itu di Kabupaten ND pihaknya akan membentuk jejaring pegiat anti narkoba. Dua lingkungan yang menjadi sasarannya yaitu masyarakat dan pelajar. Untuk masyarakat akan diundang 30 kepala desa atau lurah yang ada di radius kota ND dengan dibekali dengan kegiatan workshop. Sementara di lingkungan pendidikan akan diundang 30 kepala sekolah SMA yang ada dalam radius kota ND. Jadi ada 30 desa kelurahan, kepala desanya nanti kita undang dan kita bekali. Nama kegiatannya adalah kegiatan workshop penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat untuk tanggal 12. Nanti mereka akan kita bekali
materi tentang P4GN. Jadi P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Tujuannya adalah supaya nanti para stakeholder atau calon penggiat ini dapat menjadi kepanjangan tangan BNN dalam upaya mengkampanyekan anti narkoba di lingkungannya masing-masing. Di tanggal 13 baru kita yang lingkungan pendidikan. Jadi workshop penggiat anti narkoba lingkungan pendidikan. Ini nanti kita akan melibatkan atau mengundang 30 kepala SMA maupun SMP yang ada di radius dalam kota ND. Di NTT menurut Lia Novika sudah terbentuk 3 badan narkotika nasional pada tingkat kabupaten, diantaranya di Kota Kupang, Rotendao, dan Kabupaten Belu. Sementara di BNN sendiri ada yang namanya Bidang Pemberantasan khusus yang menangani peredaran gelap narkotika untuk seluruh wilayah Provinsi NTT. Bidang pemberantasan ini pun menurutnya tidak bisa bekerja sendiri, tapi menjalin sinergi dengan berbagai stakeholder, terutama Polda, Polres, pengelola perbatasan, dan bekerja sama dengan bandara-bandara. Kan kita BNN dan juga Polda maupun Polres tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu keterlibatan dari masyarakat apabila mengetahui adanya indikasi peredaran gelap narkoba untuk segera melaporkan, ataupun kalau misalkan ada mengetahui keluarga atau kerabatnya atau masyarakat yang menyalahgunakan narkoba, segera juga dilaporkan ke BNN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, apabila ada keluarga, kerabat, atau masyarakat yang menyalahgunakan narkoba secara sukarela untuk melaporkan diri ke BNN atau institusi wajib lapor dan tidak akan diproses hukum, bahkan dibantu pemulihan melalui rehabilitasi secara gratis. Sedangkan bagi para pelaku yang ditangkap aparat dengan barang bukti akan melalui proses hukum atau asesmen terpadu baik dari BNN, kepolisian maupun kejaksaan. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi NTT dinilai belum serius mengatasi krisis iklim dan menanggapi perubahan iklim serta belum memberikan kontribusi yang baik dalam melindungi warga dari ancaman bencana yang datang. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada pola penghancuran sumber daya alam. Selengkapnya disampaikan Rosada Lima. Kedepannya juga kami berharap agar pemerintah di Nusa Tenggara Timur lebih mempercepat dan memperkokoh upaya-upaya mitigasi bencana dan upaya-upaya penanganan bencana, korban bencana jauh lebih baik ke depannya. Pola penghancuran sumber daya alam tersebut seperti alih fungsi hutan menjadi kawasan pertambangan dan perkebunan skala besar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap daya dukung lingkungan. Contoh lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam lebih besar dibandingkan dengan proses pemulihannya. Hal ini disampaikan Direktur Wahli NTT Umbu Ayawulang Paranggi terkait momentum peringatan 1 tahun Badai Seroja di NTT. Wahli berpendapat dari tahun ke tahun langkah yang dilakukan pemerintah saat bencana dan pasca bencana hanya mampu memberikan bantuan. Selebihnya pada urusan adaptasi dan mitigasi masih belum berdampak baik di level bawah. Pola penanganan masalah perubahan iklim dan bencana, kata Umbu Wulang, harus dimulai dari hulu, yaitu kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, pendampingan, pelatihan serta edukasi dan literasi yang akan berdampak pada krisis iklim. Wahli meminta pemerintah perlu menetapkan momentum Badai Seroja yang melanda NTT sebagai hari bencana. Hal ini bertujuan untuk selalu mengingatkan masyarakat NTT untuk lebih memperkuat sistem respon adaptasi dan mitigasi dari resiko bencana. Peringatan setahun bencana Seroja di Nusa Tenggara Timur seharusnya menjadi refleksi dan evaluasi bersama semua pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Timur, terutama oleh para pengambil kebijakan, untuk kedepannya mengedepankan pembangunan yang berperspektif pada kepekaan pada potensi-potensi kebencanaan yang ada di NTT. Bukan malah sebaliknya, justru melanggengkan pembangunan yang justru meningkatkan kerentanan terhadap kebencanaan di Nusa Tenggara Timur. Kita berharap bahwa pemerintah di Nusa Tenggara Timur kembali untuk menegakkan mandat undang-undang tentang hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, untuk memperoleh keamanan, hak-hak dalam terlindungi soal keterancaman dari bencana. Itu yang kita harapkan bersama. Lebih jauh, Wahli NTT juga merekomendasikan beberapa poin bagi pemerintah, seperti perlu adanya penguatan sistem informasi dan edukasi secara berkala
dari pemerintah terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka meminimalisir risiko bencana. Adanya peta rawan bencana di wilayah NTT bertujuan agar dalam penanggulangan bencana di wilayah yang rentan bencana tersebut dapat diantisipasi secara dini dan juga membentuk forum respon multi-stakeholder yang dapat merespon secara cepat dan tepat dalam memberikan informasi kepada masyarakat di setiap kabupaten kota di NTT. RRI Ende Rosadalima melaporkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengenakan pajak penghasilan PPH dan juga pajak pertambahan nilai PPN atas layanan teknologi finansial fintech pendengar. Dan aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 69 tahun 2022 yang mulai berlaku 1 Mei 2022. Laporan Veranda Garus. Kepada RRI dalam tas ND pagi, Kamis kemarin, PLH Kepala KPP Pratama ND, I Putusindo Darmawan mengatakan, aturan ini sendiri masih menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana ini menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang dicanangkan oleh pemerintah dan sudah dimulai secara bertahap sejak awal tahun 2022, mulai dari penyusunan tarif PPN, penyesuaian PPKP, batasan penghasilan yang dikenakan pajak, dan lain sebagainya. Terkait PPH dan PPN bagi fintech ini memang salah satu alasannya karena memang ada dinamika perkembangan ekonomi digital dan yang belakangan ini memang semakin tinggi size ekonominya, terlebih lagi kita di masa pandemi ini seluruh transaksi yang awalnya dilakukan lebih banyak secara offline konvensional itu sudah mulai beralih ke online, ya, terakselerasi dengan adanya pandemi seperti ini. Ditambahkannya, menanggapi hal tersebut, pemerintah juga wajib mengupdate peraturan terkait mekanisme ekonomi digital agar tidak ada potensi pajak yang tidak bisa dipungut dari transaksi ekonomi digital. Peraturan tentang PPN dan PPH sendiri sudah ada sejak lama, hanya saja masih menggunakan tata cara konvensional sehingga dengan adanya aturan baru tersebut pihaknya dapat melakukan pemajakan atas transaksi yang dilakukan secara digital. Jika melakukan pinjaman wajib pajak dalam negeri, maka bunga yang dikenakan dalam pasal 23 dengan tarif 15%, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri dikenakan PPh 26 dengan tarif 20%. Diatur adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam layanan pinjam-meminjam peer-to-peer lending ini yang meliputi pemberi pinjaman, kemudian di sana ada penerima pinjaman dan penyelenggara layanannya. Kalau pemberi pinjaman adalah yang memiliki uang, kemudian penerima pinjaman adalah yang menerima pinjaman. Nah, transaksi antar kedua ini nanti kan di sana ada bunga. Atas bunga tersebut itu dikenakan pajak penghasilan pasal 23 namanya dengan tarif 15%. Dalam mekanisme vintage terdapat penyelenggara layanan yang memungut biaya transaksi dan dikenakan pajak penghasilan. Selain aspek PPh-nya, ada juga aspek PPN yakni jasa penyelenggaraan vintage. Jika terjadi pemungutan biaya administrasi, jadi penyelenggara layanan harus memungut PPN. Adapun penyelenggara vintage itu terdiri dari penyedia jasa pembayaran seperti uang elektronik, layanan switching, clearing, penyelesaian akhir, dan transfer dana. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dan sekian penyampaian Warta Berita Pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Leli Kara mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.